Sini waktunya sebentar, boleh. Ini, nah ini mau curhat. Kan di kelas saya itu akhir-akhir ini saya merasa anak-anak saya yang saya kasih materi itu kurang bersemangat dan kurang antusias dalam menerima tugas itu. Selalu aja ada yang salah, sehingga setelah saya selidiki hanya 50% yang bisa. Iya. Kemudian maksud Ibu Romi menceritakan ini pada saya itu apa gitu? Bagaimana cara saya memotivasi anak saya itu supaya dia bisa bersemangat atau antusias dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan itu. Berarti Ibu Romi mau mencari solusi. Iya, solusinya. Masalah itu. Kira-kira menurut Ibu Romi, kenapa anak-anak itu tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Ibu Romi? Mungkin cara penyampaian materi saya itu yang kurang baik diterima sama anak-anak itu, karena saya terlalu banyak suka bercerita dan membacakan itu terhadap anak-anak itu monoton gitu ya, kurang, jadi anak-anak itu kurang paham gitu, atau karena ada yang lebih bagus lagi, saya meminta solusinya itu supaya cara penyampaian saya mengerti. Berarti Ibu Romi ini monoton dalam kelas begitu, jadi anak kurang tanggap, kurang aktif. Berarti kira-kira nih menurut Ibu Romi, bagaimana cara Ibu Romi supaya anak-anak itu aktif ikut dalam kelas, tidak pembelajarannya Ibu Romi juga tidak monoton, hanya menggunakan ceramah begitu. Mungkin ada caranya Ibu Romi. Ya bisa nggak, setelah saya lihat di YouTube atau di internet itu sudah cara penyampaian saya itu saya meniru kayak di internet, bisa nggak saya bawa juga anak-anak itu menggunakan TikTok? Oh bisa, Gitu, bagus sekali. supaya dia jangan terlalu diam di kelas itu, supaya dia aktif. Iya bisa sekali. Ya, karena dalam penyampaian materi itu kadang-kadang anak itu nggak mau bertanya, itu diam dia. Nah, supaya dia mau bertanya itu bisa tak menggunakan di internet atau TikTok itu, karena selama ini kan saya hanya menggunakan dari buku paket, buku panduan di perpustakaan itu. Nah, bisa nggak saya gunakan seperti itu? Bisa sekali. Berarti Ibu Romi ini mau mencari sumber-sumber lain selain buku paket untuk pembelajarannya di kelas. Ya. Oh itu bagus sekali, saya setuju sekali dengan solusi yang Ibu Romi temukan agar anak-anak bisa aktif di kelas. Bagus sekali, selain TikTok, apa juga bisa kita juga menggunakan misalnya alat peraga seperti itu ya, supaya anak ikut aktif dalam kelas. Kemudian Ibu Romi sudah menemukan nih solusi yang akan Ibu Romi lakukan untuk mengaktifkannya itu menggunakan sumber-sumber lain, bisa dari internet atau TikTok seperti yang Ibu Romi katakan. Kemudian untuk yang pengumpulan tugas seperti yang Ibu Romi katakan tadi, sekitar 50% ya yang bisa. Oh yang menentukan bagaimana untuk mensiasatinya, apakah model tugas yang Ibu Romi berikan kepada anak itu bagaimana sulit ya atau apa sehingga Mungkin karena terlalu banyak pertanyaan, apakah itu juga penyebabnya itu juga kalau saya ingin menanyakan itu. Ada juga masalah lain jadi ada temperatur. Kemarin sangat aktif, tiba-tiba dia juga karena ada permasalahan orang tuanya, orang tuanya bisa. Ada juga Muhammad Taufik itu karena dia tinggal sama orang tua angkatnya. Muhammad Taufik ini kan tidak pernah dia dapat sedikit itu. Setiap kita ngasih tugas, kalau ini anaknya emang hebat 100. Tapi kemarin karena dia diambil sama orang tuanya 10 diambil 3 saja dia tidak bisa. Nah ini juga tambahan supaya bagaimana cara saya solusinya supaya Taufik itu jangan terlalu kepikiran yang lain-lain dan jangan atur ini supaya dia aktif kayak kemarin itu. Dengan cara apa gitu, kasihan ini yang dua ini gitu. Berarti itu faktor keluarga. Ya, faktor keluarga. Kira-kira bagaimana nih cara
kira-kira Ya. kalau dia dari faktor Mungkin keluarga. ya bisa USD juga kan saya solusinya Coba kan. saya dengar dulu dari Ibu Rohmi bagaimana kira-kira kalau anak ini kurang nilainya, turun nilainya karena Ya. faktor keluarga, mungkin ada solusi bagaimana. Makanya menurut saya kalau saya sendiri setelah saya tanyakan ke orang tua kandungnya, ternyata dia diambil dari orang tua angkatnya. Saya sempat juga ke orang tua angkatnya. Nah, saya tanyakan orang tua angkatnya, orang tua angkatnya sakit karena diambil faktor itu. Nah, bisa nggak Bu Esti juga kita sama-sama ke rumahnya? Oh iya, kalau mau Iya, supaya jangan saya sendiri gitu kan biar ada. Nah nanti bisa nengahin juga gitu kan, berarti gimana solusinya gitu. Kita pertemukan kedua orang tua angkatnya sama orang tua kandung. nah itu kan solusinya Nah. sudah ketemu. Oh gitu. Iya, kita seperti tadi datang ke Romi, kita Iya. datang ke rumahnya, saya bisa bantu temani gitu. Ya, Terus supaya. Nah sekarang saya ratui ini orang tua Korea, ibunya mau pergi balik lagi ke Saudi. Terus sedangkan kemarin dia lebih dari kecil, dari umur berapa katanya bapaknya dia curhat sama saya, untuk curhat bapaknya. Dia diambil sama ibunya sekarang anak itu. Nah, terus sedangkan orang tuanya kan mau pergi, otomatis dia tinggal nanti sama neneknya. Sedangkan neneknya itu kan sudah tua. Bisa nggak dia nanti membimbing dan ratu ini? Bisa nggak Bu Esti juga bantu saya ke rumah ibunya Zahra ini? sip kalau masalah bantu untuk datang ke rumah wali murid nenek itu bisa saya bantu. Karena saya solusinya mau saya walaupun dia pergi ke luar negeri, biarkanlah anak dia tetap tinggal sama bapaknya, karena dia terbiasa dari kecil kan sama bapaknya. Sekarang ini kan baru dia pulang ibunya, tahu dia ibunya, maaf sih bukan kita, mungkin karena uangnya banyak, ibunya itu sering diberi dia kan, yang nggak seperti biasa, kayak seperti bapaknya kan sederhana bapaknya, jadi apa adanya, nggak terlalu dikasih uang banyak, karena sekarang ibunya punya uang banyak, dikasih uang banyak. Jadi dalam penerimaan materi pelajaran itu kadang-kadang kan nggak bisa. Jelek sekali katanya kalau kemarin ya enggak. Setelah saya selidiki ternyata untung apa yang biasa. Nah, supaya dia jangan tersinggung, kan saya sendiri yang sana dia kan kalau dia nanti bisa juga kan Bu Esti ngasih tahu kayak gimana sama anak itu di kelas. Solusi dari Bu Romi kita datang ke rumahnya, saya Kita bantu, sama-sama. sama-sama. Terus rencananya kapan nih kita? Kalau bisa hari Rabu itu pas dia ada ibunya di rumah. Oh iya ya, karena kalau hari Senin Selasa katanya ibunya pulang di Zahra ini. Kalau Opik ini bisa juga sepulang kita dari sini kan bisa kita ke rumah. Sore-sore itu ada si orang tuanya itu kan dua-duanya. Ya itu. Gimana sekarang terus saya minta solusinya Bu Esti supaya anak saya 100% semuanya bisa ceria di dalam kelas dalam menerima materi yang saya sampaikan atau yang saya memberikan tugas itu supaya bisa semuanya menjawab. Bu Romi justru tadi sudah jawab sendiri. Bu Romi sudah tahu sendiri tadi. Pakai media. Ya, Bu Romi sudah tahu sendiri apa penyebabnya seperti itu. Kemudian solusinya penyebabnya karena faktor keluarga tadi seperti Bu Romi katakan, solusinya kita kunjungi ke rumahnya bersama berdua. Kemudian Bu Romi juga tadi mau menggunakan sumber-sumber lain agar lebih menarik, anak-anak lebih aktif. Bu Romi sudah tadi sudah bisa sendiri loh solusinya. Bisa berarti saya gunakan itu. Iya itu bagus sekali, saya sependapat itu sama Ibu Romi, bisa gunakan itu. Kemudian untuk tugasnya mungkin juga bisa jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak asal yang saya tahu. Jangan terlalu menumpuk karena situasi kita juga belum selesai pandemi tapi beralih ke normal lah gitu. Jadi tugas-tugasnya jangan terlalu banyak itu. Berarti jangan setiap hari saya kasih tugas. Iya. Itu. Oh iya. Saya di sini satu hari enggak. Biasanya dikasih 1-2 hari gitu. Ya.
ice breaking ya, tidak apa namanya, Tidak bosan, tegang, ya, tidak tidak bosan. kemudian ya seperti yang Bu Rohmi tadi katakan, ya, pendapat sekali. Kemudian kita sudah temukan nih solusinya. Apa komitmen Ibu Rohmi ke depannya setelah ini? Saya akan berusaha supaya anak-anak itu bersemangat atau antusias di dalam penyampaian akan menerima tugas yang diberikan dengan cara seperti yang tadi dengan TikTok atau apa namanya tadi itu permainan supaya dia jadi supaya tidak bosan. Saya akan berusaha. Saya sangat berterima kasih sama Bu Esi karena dikasih solusi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga kita selalu dirindukan sama anak-anak dengan cara yang baru saya kasih anak-anak ini supaya dia tetap ingat juga materi yang kita sampaikan itu dengan cara terang supaya dia tidak tegang seperti katanya Bu Esi supaya dia bersemangat antusias. Nah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Rohmi. Terima kasih.